Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Pemirsa, kasus dugaan ijazah palsu, Jokowi, Roy Suryo dukung gelar perkara terbuka. Roy Suryo CS akan melaporkan Komnas HAM, kemudian Roy Suryo ahli digital terlapor pun segera mendukung gelar perkara terbuka ijazah Jokowi. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak. Bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekali lagi. Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tidak banyak yang tahu awal mula polemik ijazah Joko Widodo mengemuka. Di program To The Point aja Sindo News TV, ahli digital Roy Suryo mengupas polemik ijazah Joko Widodo muncul dan kita akan simak secara bersama. Semua sudah terbuka sebenarnya, Jadi tahun 2013 itu ada sebuah diskusi yang dilangsungkan di UII, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dihadiri oleh Jokowi, oleh Prof Mahfud MD, kemudian ada juga Buya Syafi'i Ma'arif, moderatornya Mbak Rosi. Waktu itu diskusi, kemudian ada candaan di diskusi itu. Wah, ini IP-nya berapa nih kalau untuk capres gitu. Waktu itu Jokowi masih Gubernur DKI. Nah, kemudian Pak Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Wah, hebat. Nah, Jokowi mengatakan IP saya tidak ada 2. Itu perkataan dari mulutnya dia Kalau kemarin tiba-tiba dalam Barreskrim itu ada lembar yang katanya itu adalah lembar KHS atau itu IP kumulatif, berarti ada yang bohong. Si penunjuk KHS itu yang bohong atau Jokowi yang bohong. Udah kan gampang, gitu, nggak usah nyari orang lain itu. Sudah ada satu kebohongan berarti. Nah, dari situ Mas, kita jadi berpikir, loh, kalau IP-nya di bawah 2, kalau kita pernah kuliah kita akan mengerti IP di bawah 2 itu nggak bisa ngambil SKS setahun ke semester itu lebih dari 15. Berarti selesainya nggak mungkin 5 tahun. Mas Roy berpikir itu tuh kapan? 2013 kan masih menteri juga Mas Roy. Oh iya. Saya memang tidak waktu itu saya biarin aja. Itu orang-orang yang sudah mulai ribut, makanya di Twitter waktu itu namanya masih Twitter sudah banyak mempertanyakan itu dan bahkan menghitung. Tadi itu kalau dia ngambilnya hanya 15 SKS-nya, berarti satu semester itu bisa ngambil 15, maka kalau 2 semester itu 30 untuk mencapai
orang di S1 itu harus 148 sampai dengan 150-an. Lebih dari 5 tahun. Apalagi ini fakultas eksak. Bahkan di UGM itu kalau IP kurang dari 2, itu pada level 2 tahun atau sarjana muda, kalau dulu masih ada sarjana muda ya, itu akan dievaluasi, bahkan mungkin drop out ya, disuruh DO atau suruh pindah. Gitu loh. Makanya itu pun jadi temuan baru sekarang yang sekarang udah ada Profesor Yusuf Henuk ya, yang dia mulai melihat, loh kok kemarin itu SPP-nya hanya sampai semester keempat gitu, semester 2 gitu. SPP-nya Jokowi. Ya, yang lain mana gitu kan? Jangan-jangan dia hanya sampai semester itu gitu kan? Mungkin could be kan? Ya, patut diduga dia memang hanya sampai semester itu, kata Prof Yusuf Henuk. Tapi kembali ke tadi. Jadi ketika 2013 itu mulailah dari mulut dia sendiri isu ini sebenarnya berkembang. Karena dia memancingkan rasio atau akal sehat masyarakat, di mana harusnya kalau orang dengan IP 22 itu bisa kemungkinannya DO atau di atas 5 tahun. Yang menarik kan kemudian orang melihat ya, dia selalu cerita masuknya tahun 80, lulusnya 85. Bahkan kemarin ada menarik lagi kalau dari hasil itu. Nanti kita challenge lagi. Katanya KKN-nya 83. Berarti 3 tahun KKN. Itu nggak masuk akal. Karena orang KKN itu biasanya dia IP sudah SKS-nya sudah hampir 100 dan biasanya sudah 4 tahun baru bisa KKN. Ini 3 tahun kalau sudah KKN tuh jangan-jangan bukan KKN kuliah kerja nyata, tapi kolusi korupsi dapat semua. Jangan-jangan. Nah dari situ berkembanglah orang banyak kemudian dugaan-dugaan ramalan. Dulu ada yang kalau di internet itu ya, kalau di Twitter tuh ada yang namanya Andini lah, siapalah dulu. Terus ada apa gosip apa, X apa, opposite apa. Saya senyum aja dulu. Sampai kepada seseorang yang serius yang membuat buku. Namanya Bambang Trimulyono. Nah, Bambang itu membuat buku, cuman mulailah di situ sebenarnya kalau saya lihat kriminalisasinya. Orang bikin buku ya jawab dengan buku. Tidak orang bikin buku kemudian ditahan. Itu kan tiba-tiba dia ditahan dengan pasal pencemaran nama baik. Bahkan pencemaran nama baik dulu. Tidak kena pencemarannya karena ijazahnya tidak pernah dihadirkan di persidangan ya sampai sekarang. Tiba-tiba dia dicokok dan ditahan sampai dengan kemudian ujung-ujungnya pun ketika putusan MA di kasasi dia malah kena penyebaran agama malah. Karena dia sempat dengan Gus Nur itu melakukan sumpah namanya sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah aja sebenarnya bukan pencemaran agama, tapi kok dia bisa kena. Ya itulah kriminalisasi itu yang kembali mau terjadi sekarang.